Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas sejarah Desa Depok, Penusupan, Pener, dan Dermasuci di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kisah perjalanan pejabat tinggi Kerajaan Majapahit, Kanjeng Raden Tumenggung Wiragati, yang selamat dari Perang Demak melawan Majapahit tahun 1478. Pada tahun 1478 Masehi, Kerajaan Majapahit runtuh akibat serangan Kerajaan Islam Demak. Salah satu petinggi Majapahit yang juga merupakan seorang pemimpin spiritual kerajaan bernama Kanjeng Raden Tumenggung Wiragati atau disingkat KRT Wiragati berhasil selamat dari serangan pasukan Demak ke Istana Majapahit pada tahun 1478. Ia adalah satu dari 9 pemimpin spiritual di Kerajaan Majapahit yang pada saat itu diperintah oleh Singa Wikrama Wardana Dyah Suraprabawa atau Kertabumi atau Prabu Brawijaya V. Dalam struktur pejabat keagamaan masa Kerajaan Majapahit, terdapat 2 pejabat utama dibantu 7 pejabat lainnya. 2 pejabat itu adalah Darmadiaksa Ringkasaiwan atau pemimpin tertinggi Siwa dan Darmadiaksa Ringkasugatan atau pemimpin tertinggi Buddha. Siwa dan Buddha pada masa Kerajaan Majapahit adalah agama yang telah bersinkretis dengan agama sebelumnya, yakni agama Jawa atau agama Wuning. KRT Wiragati menduduki pemimpin tertinggi Siwa atau Dharma Diaksa Ringkasaiwan. Ia adalah palon di antara 9 palon yang lain yang menjadi penasihat Raja Majapahit. Palon artinya penasihat raja. Wiragati berasal dari 2 kata, yakni perwira yang artinya pejabat tinggi dan wigati yang artinya rahasia. Selain sebagai Darmadiaksa Ringkasaiwan, Wiragati juga menjadi kepala telik sandi Kerajaan Majapahit saat itu. Ia bertanggung jawab pada raja secara langsung dengan melaporkan berbagai macam informasi rahasia yang dikumpulkan oleh anak buahnya terkait keamanan kerajaan dan hal-hal lain yang sifatnya strategis. Jabatan Kepala Telik Sandi sejajar dengan posisi Kepala Badan Intelijen Negara pada zaman sekarang. KRT Wiragati juga memiliki keahlian di bidang pertanian. Karena kemampuannya yang linuih di berbagai bidang inilah menjadikan posisi Wiragati sangat berpengaruh di Istana Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1478, Kerajaan Islam Demak yang dipimpin Raden Patah bersama Wali Songo melakukan penyerangan secara mendadak ke Istana Kerajaan Majapahit di Trowulan, Mojokerto. Benteng Kerajaan Majapahit berhasil dijebol dan Istana Majapahit diduduki oleh musuh. Raja Majapahit saat itu Singa Wikrama Wardana Dyah Suraprabawa atau Kertabumi berhasil menyelamatkan diri bersama orang-orang kepercayaannya, termasuk KRT Wiragati. Wiragati mengawal Singa Wikrama Wardana Dyah Suraprabawa hingga ke Gunung Lawu. Di kaki Gunung Lawu, Singa Wikrama Wardana Dyah Suraprabawa atau Prabu Brawijaya V memutuskan rombongan harus berpencar dalam rangka menyelamatkan diri dari kejaran pasukan musuh. Wiragati bersama beberapa orang kepercayaannya kemudian melakukan perjalanan panjang ke arah barat dengan menaiki kuda dan berjalan kaki. Wiragati dalam perjalanan pelarian tersebut
berhenti di Watu Ireng yang terletak di Desa Lambur, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Namun Wiragati dan orang-orang kepercayaannya hanya tinggal selama 1 bulan. Watu Ireng merupakan daerah perbukitan di lereng Rogo Jembangan. Selanjutnya, rombongan Wiragati kembali melanjutkan perjalanan terus ke arah barat sampai ke daerah pinggir bantaran sungai besar yang kelak diberikan nama oleh Wiragati dengan nama Sungai Gung atau Kali Gung. Kali Gung merupakan sebuah sungai yang mengalir di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di tempat itu, Wiragati bersama orang-orang kepercayaannya menetap dan mengajarkan 8 ajaran Jawa Dwipa dan budi pekerti sebagai olah rasa dan raga. Lambat laun tempat tersebut disebut Padepokan. Lokasi tersebut sekarang dikenal dengan nama Candi Sigrit karena ada pohon jambu tua yang batangnya bersinggungan dengan batang pohon randu. Sampai sekarang di bawah pohon tersebut terdapat mata air yang ada bulus atau kura-kura yang sangat tua. Tepatnya berada di Balai Desa Depok ke utara. Itulah asal muasal nama Depok yang merupakan desa tertua di antara 4 desa lainnya di pinggir bantaran Kali Gung. Wiragati mempunyai pengikut setia 2 orang, yang berambut gondrong dijuluki Si Gombak, dan yang berambut gundul tapi bagian depan masih ada sisa rambutnya sedikit dijuluki Si Kuncung. Sampai sekarang penduduk di 4 desa itu mempunyai mitos bila anaknya sakit-sakitan waktu kecil maka rambutnya akan dicukur kuncung supaya bisa selamat sampai dewasa. Di sisi lain, ada juga anak kecil yang sampai besar tidak dicukur rambutnya dan rambutnya tetap panjang karena percaya pada mitos yang sama. Wiragati mempunyai 4 anak. Yang tertua perempuan diberikan sebidang tanah sebagai simbol bahwa awal hati dan pikiran dalam melangkah harus benar dan lurus. Maka tanah pemberian itu disebut pener, yang artinya benar dan lurus. Dengan demikian keturunan Wiragati di desa Pener adalah anak yang paling tua. Anak kedua laki-laki, kemudian diberikan tanah sebagai simbol bahwa setelah manusia berperilaku benar dan lurus, maka manusia harus punya sanubari, perasaan dan empati. Dalam bahasa Jawa kuno disebut nusuk. Maka seiring perjalanan waktu, tanah tersebut dinamakan penusupan dengan maksud keturunan Wiragati selalu menggunakan sanubari dan perasaan dalam langkah. Karena anak kedua adalah anak laki-laki, maka diberikan tanah paling luas dibandingkan saudara yang lain. Sehingga desa Penusupan wilayahnya lebih luas dibanding desa Pener dan Depok. Setelah Wiragati mangkat, kemudian anak laki-laki Wiragati melanjutkan ajaran budi pekerti yang diajarkan ayahandanya. Wiragati memberi pesan kepada putranya saat memberikan tanah yang merupakan simbol bagi anak keturunannya. Setelah hidup benar dan lurus serta welas asih, maka jalan selanjutnya harus berdharma, yakni selalu memberikan tenaga, pikiran atau harta supaya batin menjadi suci. Selanjutnya tanah itu disebut dharma suci. Dalam perjalanan waktu menjadi derma suci. Sedangkan tanah Depok diberikan kepada anak terakhir Wiragati. Anak terakhir Wiragati ini seorang perempuan. Jadi, walaupun Depok adalah desa tertua, namun keturunan Depok adalah yang paling muda dibandingkan 3 desa lainnya. Sementara anak ketiga bernama Roro Wulan diambil menjadi selir Pati Unus yang merupakan raja kedua kerajaan Demak.
Pada perjalanannya sampai sekarang nama pedukuhan di 4 desa tersebut diberikan oleh sesepuh keturunan Wiragati setiap hendak memberikan tanah kepada anak-anaknya, seperti Sigarung, Keplek, Nalaba, Jero Tengah, Pangkalan, Kleben, Dukuh, Sibelo, Serok, Jenggul, Mingkri, Guyangan, dan lain-lain berdasarkan peristiwa atau tanda lainnya. Desa Depok, Penusupan, Pener, dan Dermasuci terletak di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Wiragati dimakamkan di Sigarung Pener, selatan arah jalan ke Dermasuci, karena di akhir hayatnya ia didampingi anak perempuan tertuanya yang mendapatkan tanah di Pener. Nama Wiragati muncul dalam berita kronik Sampokong Semarang. Keberadaan makam Wiragati di Sigarung Pener juga tertulis di buku Tegal sepanjang masa. Di samping itu, keturunan Wiragati memiliki ciri khas berupa logat dan dialek khusus saat berbicara. Logat dan dialek berbicara penduduk 4 desa keturunan Wiragati berbeda dengan logat orang Tegal lainnya. Logat penduduk 4 desa keturunan Wiragati kadang ditertawakan oleh orang Tegal lainnya karena logat berbicara mereka terdengar berbeda dibandingkan orang Tegal lainnya sehingga terdengar lucu. Pada saat anak-anak keempat desa keturunan Wiragati tersebut bersekolah di Slawi, mereka sering diejek atau dibuli di kelas oleh teman-temannya. Bahasa Jawa logat Tegal yang mereka gunakan, baik intonasi maupun aksennya berbeda dengan orang Tegal lainnya. Logat dan dialek yang digunakan keturunan Wiragati mengadaptasi dari logat atau dialek Jawa Timuran karena Wiragati dan orang-orang kepercayaannya berasal dari Trowulan Mojokerto, Majapahit. Sebagai contoh, kosakata bleketepe terdapat dalam dialek Jawa Timuran, hanya ditemukan dan dipergunakan dalam kosakata penduduk di 4 desa tersebut. Bleketepe artinya anyaman daun kelapa untuk peneduh. Pangeran Diponegoro Kepenusupan. Pada zaman kolonial Belanda, yakni abad ke-19, pasukan Pangeran Diponegoro memang pernah singgah di Penusupan. Namun, Penusupan dan Pener sudah ada jauh sebelum Diponegoro singgah di tempat itu. Pada zaman kolonial Belanda, secara administrasi memang hanya ada 2 desa, yakni Penusupan dan Pener. Blok tanah Dermasuci termasuk ke desa Pener, sedangkan blok tanah Depok termasuk ke desa Penusupan. Namun, nama desa Depok dan tanah Dermasuci sudah ada sejak abad ke-15 yang ditetapkan oleh KRT Wiragati sebagai leluhur 4 desa tersebut. Cara mendeteksi apakah penduduk keempat desa tersebut benar-benar merupakan keturunan Wiragati atau bukan adalah dengan melihat siapa kakek, nenek, atau embah dari orang yang bersangkutan. Jika orang itu mempunyai embah, kakek, nenek yang lahir sebelum tahun 1960 dan dilahirkan sebagai penduduk asli di keempat desa tersebut, maka hampir pasti mereka adalah keturunan KRT Wiragati. Alasannya, sebelum tahun 1960, migrasi atau perpindahan penduduk di 4 desa itu sangat kecil kemungkinannya. Hampir semua penduduk desa Pener, Penusupan, Dermasuci, dan Depok merupakan keturunan Wiragati.
Sumber sejarah ini adalah cerita dari leluhur atau bini sepuh kepada anak keturunannya yang berasal dari versi keluarga besar KRT Wiragati, pemegang pusaka dan serat kekancingannya. Sejarah ini juga diperkuat oleh keterangan dalam buku Keruntuhan Majapahit hingga Pengislaman Nusantara yang diterbitkan oleh Yayasan Jawa Kanong. Demikianlah sejarah asal-muasal penduduk 4 desa, yakni Pener, Penusupan, Dermasuci, dan Depok di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang merupakan anak keturunan Kanjeng Raden Tumenggung Wiragati, seorang pejabat tinggi Kerajaan Majapahit pada masa Raja Singawikramawardhana Dyah Suraprabawa atau Prabu Brawijaya V. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.